You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, terima kasih kesempatan yang indah malam ini boleh sharing begitu ya. Saya coba siapkan presentasi untuk kita sama-sama bisa ikuti. Ini adalah apa yang saya coba renungkan begitu ya ketika menggumulkan tema ini, bahwa kita bicara tentang shepherding young generation. Nah, ayat yang berkesan buat saya waktu bicara tentang shepherding young generation ini, saya ambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Waktu bicara penggembalaan, sebenarnya ini relasi antara yang memimpin dengan yang dipimpin ya. Kalau bicara gembala dan domba, itu gambaran yang Alkitab pakai untuk bicara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, ketika kita bicara tentang orang muda, maka saya pikir juga Alkitab mengingatkan kita bahwa ada generasi sebelumnya seharusnya yang juga bertanggung jawab begitu ya, untuk mendidik. Dan ayat ini di dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita perhatikan, dipakai istilah mendidik itu atau didiklah itu adalah train up a child. Jadi waktu pakai istilah train up a child ini bukan hanya membagi pengetahuan. Mendidik bukan hanya membagi pengetahuan, tetapi ada melibatkan training, latihan. Nah, jadi saya pikir ini yang harusnya kita hayati juga waktu kita berbicara tentang pelayanan kepada kaum muda. Dalam realitanya sekarang, di banyak tempat, baik di gereja, di persekutuan, begitu ya, banyak sekali yang mendiskusikan tentang hal ini, karena memang terjadi perubahan generasi yang cepat. Jadi bagaimana bisa mengkonekkan antar generasi itu yang terus menjadi pergumulan, saya pikir, di tengah-tengah kita melihat dunia di mana kita ada saat ini. Nah, yang perlu kita sadari, saya pikir, dalam pelayanan adalah kita memperhatikan bahwa di dalam pelayanan itu ada berbagai generasi. Jadi orang muda salah satunya, ya, young generation. Tetapi ya kita mesti sadar juga bahwa bukan cuma satu generasi yang ada dalam pelayanan, tapi berbagai generasi. Nah, kalau kita mencoba melihat pembagian generasi, ya ini tergantung buku yang kita pakai, kira-kira begitu ya. Nah, ini kira-kira gambaran yang saya coba kumpulkan, yang kira-kira masih ada dalam gereja saat ini, ya. Jadi ada generasi yang namanya baby boomer. Itu kira-kira lahirnya antara tahun 46 sampai 64. Memang itu bagian yang panjang. Jadi sebenarnya ini mungkin ya opa-oma begitu ya. Lalu kemudian nanti ada generasi X yang lahir dari 65 sampai 76. Lalu kemudian ada generasi milenial yang kira-kira lahirnya sampai tahun 95. Lalu nanti ada generasi Z begitu ya. Generasi Z, dan juga ada generasi Alpha yang lahir dari 2010 sampai sekarang. Nah, ini pembagian yang saya pikir kita bisa coba pahami. Memang ini sangat bule gitu ya. Jadi orang-orang di barat mencoba membuat pembagian ini, tapi juga karena budaya global sekarang, kita nggak bisa tutup mata juga bahwa ini jadi bagian dari kita sekarang. Jadi ada yang memang persis mirip, ada yang mungkin juga ada perbedaan lah, kontekstual, tergantung di negara mana kita hidup begitu. Jadi ini kira-kira adanya seperti ini. Udah habis hurufnya ya, X, Y, Z. Sekarang pakai alpha, beta, dan seterusnya. Kenapa gereja harus menyadari ini? Karena ternyata di dalam pertumbuhan setiap generasi memang ada perbedaan, ya. Ada perbedaan dalam berbagai hal yang kalau kita pahami, ini bisa jadi konflik kalau tidak ditata dengan baik.
Tapi juga ini sebenarnya sebuah peluang baik sekali untuk melihat bagaimana antar generasi ini bisa saling berkolaborasi. Contoh saja ya, ini masalah pengaturan keuangan. Jadi misalnya generasi Z gitu ya, kita nggak usah terlalu jauh ya, itu generasi yang konsumtif, cashless, jadi nggak bawa duit begitu ya, punya jiwa pengusaha. Nanti masuk ke milenial, itu kira-kira pembagiannya seperti itu. Memang pembagian ini ya balik lagi harus dilihat berdasarkan budaya lokal masing-masing, tetapi juga ada budaya global yang membentuk sadar atau tidak. Kalau kita juga mungkin melihat ada generasi yang lebih tua lagi, yang baby boomer itu generasi-generasi survival. Karena biasanya mereka yang survive di masa-masa perang dunia lalu lanjut begitu. Sehingga kita mungkin bisa mendengar mereka yang dulu berkata, zaman papa dulu atau zaman opa dulu, kita kalau ke sekolah jalan kaki sekian kilometer. Nah, itu generasi yang sangat pejuang. Dan kalau kita kaitkan dengan generasi sekarang, ya kita juga nggak bisa tutup mata, udah jauh banget berbeda. Jadi saya bisa membayangkan nilai-nilai yang dimiliki di dalam setiap generasi itu pun beda-beda. Jadi, kalau sama-sama duduk, lalu yang tua ngomong, yang muda dengar, atau yang muda ngomong, yang tua dengar, itu belum tentu saling memahami dunianya. Itu kayak dari dua planet yang berbeda ya. Yang satu mengkaitkan sukses itu kalau dia bisa kerja, dapat pekerjaan yang baik, yang dia bisa di situ berkarya dan seterusnya. Mungkin generasi yang sekarang ngelihatnya ya ngapain sih lama-lama di satu kerjaan gitu ya. Apalagi sekarang mulai kebuka gitu, mendingan jadi YouTuber gitu, jadi influencer, jadi bukan duduk di kantor. Sementara generasi tertentu melihat sukses itu ya dia duduk di kantor, punya jabatan, walaupun mungkin gajinya nggak seberapa. Tetapi kalau generasi sekarang ngelihat, saya nggak di kantor, saya bikin konten gitu ya. Bikin konten, tapi uang yang dihasilkan dari YouTube bisa banyak, kira-kira seperti itu. Jadi, setiap generasi punya cara pandang. Jadi sebelum kita masuk nanti menyoroti generasi yang muda, mari kita sadari dulu bahwa dalam gereja ini realitanya. Nah, diskusi-diskusi yang muncul, yang seringkali tanpa sadar juga jadi pergumulan, adalah pertanyaan ini, merasa generasi saya lah yang paling baik. Saya pikir semua generasi merasa generasinya yang paling baik. Zaman kami gitu ya, yang tua merasa dia lebih bagus dulunya. Lalu yang sekarang, anak sekarang itu nggak ada sopan santunnya begitu ya. Sehingga cara menilai satu sama lain juga jadi potensi pergumulan. Kalau dibilang misalnya, anak sekarang memang pada dasarnya nggak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Sebenarnya sih zaman dulu juga ada kok ya generasi opa-oma, anak-anak yang nggak punya sopan santun, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin nggak banyak gitu ya. Sekarang ini kayaknya lebih banyak begitu. Misalnya, generasi sekarang ini malas. Sebenarnya generasi dulu juga ada yang malas kok gitu ya. Jadi akhirnya secara tidak sadar ketika setiap generasi merasa dirinya yang paling baik, maka ini yang harus kita sadari ya. Hati-hati dengan bahaya kesombongan. Saya pikir ini sebenarnya akarnya sama sih ya. Manusia berdosa selalu merasa dirinya yang paling baik. Merasa generasi kita yang paling baik. Ingat bahwa kita saling membutuhkan. Mungkin gambarannya begini, setiap generasi punya pergumulan dan tantangannya masing-masing. Yang sulit sekali kita, ya apa kalau istilah orang sekarang, tidak apple to apple waktu dibandingkan. Kita nggak bisa membandingkan karena kondisinya nggak sama persis. Ya, jadi kita harus mengingat bahwa kita saling membutuhkan. Ini ada satu status teman di WA yang saya coba screenshot ya. Dia kasih gambar ini, dia bilang, bayangkan kalau Anda lahir tahun 1900. Nah, tahun 1900 itu maka dia bilang ada beberapa hal yang terjadi ya. Bayangkan misalnya, setelah waktu Anda lahir begitu, dikatakan begini, ketika Anda berusia 14 tahun, Perang Dunia I dimulai. Dan berakhir ketika Anda berusia 18 tahun. Dengan total 22 juta orang yang meninggal. Segera setelahnya pandemi global flu Spanyol
menewaskan 50 juta orang. Dan Anda masih hidup dan berusia 20 tahun. Nah, dia kasih tuh gambarannya bahwa sebenarnya ya di generasi itu kalau lahir tahun 1900 ada juga pergumulannya begitu ya. Nanti dia kasih terus sampai nanti dia mengatakan begini, perubahan kecil dalam perspektif kita dapat menghasilkan keajaiban. Kita harus bersyukur bahwa kita hidup. Kita harus melakukan semua yang perlu kita lakukan untuk melindungi dan saling membantu. Pesan ini harus menjangkau semua orang. Di tengah-tengah setiap generasi merasa dirinya yang lebih baik, merasa dirinya segala-galanya, saya pikir kalimat ini jadi penting ya. Orang muda, young generation have the passion and also information. Punya gairah, punya hal yang menggebu-gebu begitu ya. Passionnya ada. Dan juga punya informasi ya. Nah tetapi kalau kita lihat older generation, mereka punya wisdom. Karena wisdom itu bukan hanya berdasarkan informasi. Wisdom itu tidak equal information, wisdom tidak equal knowledge ya, tetapi wisdom adalah bagaimana menerapkan informasi di dalam situasi yang ada, sehingga ini yang namanya hikmat. Kita butuh hikmat, dan hikmat itu bicara pengalaman ya. Nah, karena itu kita butuh satu sama lain, harusnya begitu. We need each other. Tapi kalau ditanya lagi, kalau bicara memang we need each other, siapa yang harus memulai? Nah, saya melihatnya dalam konteks gereja, dalam konteks keluarga dan apapun itu, waktu kita berhadapan dengan young generation, maka sebenarnya harusnya older generation yang harusnya memulai. Maksudnya harus lebih punya upaya untuk menjangkau, men-shepherding mereka. Kenapa? Ya, saya pikir sederhana aja. Yang tua pernah muda, tapi yang muda belum pernah jadi tua. Jadi ini jadi satu penghayatan untuk kita, memang dua-duanya harus berkorban. Tapi marilah yang lebih tua untuk memulai dan merangkul ya. Dan kita nggak bisa tutup mata. Saya tulis dalam satu kutipan waktu merenungkan bagian ini. Warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik juga dari generasi yang lebih tua. Jadi saya waktu coba, karena saya juga sejak tahun 98 terjun full time dalam pelayanan orang muda, saya akhirnya melihat memang makin ke belakang kita lihat perubahan terjadi, tapi bagaimana yang tua juga harus bisa melihat peluang untuk jadi teladan begitu ya di tengah-tengah situasi ini bagi yang muda. Nah, mungkin saya masuk kepada hal praktis sebelum nanti saya selesai kalau kita mau diskusi. Tapi saya coba misalnya memikirkan ya, bagaimana sebenarnya menjembatani yang tua dan yang muda seperti ini. Apa yang akan jadi gambaran shepherding di gereja itu, di pelayanan itu, shepherding young generation itu kayak apa, begitu ya. Nah, ada satu buku yang berkesan bagi saya, bukunya ini. Judulnya The Passion Generation. Nah, buku ini ditulis oleh seorang pendeta milenial. Nah, itu pendeta yang sebelah kanan itu ya. Namanya Grant Skeldon. Nah, lihat gayanya aja udah milenial banget gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia agak susah ini pendeta gayanya ini banget ya. Selebor katanya. Tapi ya menarik begini. Dia tulis buku ini menjembatani, dia berusaha menjembatani. Jadi dia nulis buku ini kepada yang muda dan juga yang tua. Jadi memang kalau lihat bab-bab buku ini, ada juga bab yang dia bilang ini untuk orang tua misalnya ya. Terus ini untuk anak remajanya atau pemudanya begitu. Maksudnya dia adalah, dia mencoba melihat bagaimana generasi itu saling membutuhkan. Nah, ini buku yang waktu keluar tahun 2018 bulan November, saya terkesan dengan buku ini. Dan saya minta juga kalau dari penerbit kami sudah menerjemahkan buku ini ya. Judulnya Generasi Penuh Hasrat. Sudah ada, kalau mau e-booknya Bapak Ibu bisa cari di Google gitu ya, Google Play Store dalam bentuk e-book. Apa tesis utama buku ini?
tesis utama buku ini, karena dia banyak bicara tentang milenial, dia bilangnya begini, gereja itu nggak punya masalah generasi milenial. Dia lihat lebih dalam lagi, nah ini kutipannya ya. The church doesn't have a millennial problem. It has a discipleship problem. Bagi saya ini sesuatu seperti angin segar, memberikan memberikan kepada saya juga konfirmasi lah ya, bahwa apa yang sebenarnya diperjuangkan baik di gereja maupun persekutuan yang fokusnya untuk memikirkan pemuridan itu sebenarnya salah satu jawaban untuk masalah pergumulan generasi muda saat ini. Nah, saya akan coba jelaskan apa yang dia maksud. Nah, dia kasih, jadi kenapa saya tertarik dengan buku ini? Karena dia menjawab pergumulan, karena dia berbicara atas nama milenial, dan maupun juga kepada milenial, dia berbicara atas nama generasi yang lebih tua. Dia memberikan ini, pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan. Saya baca beberapa buku pemuridan, banyak yang bagus, begitu ya. Tapi buku ini kayak berusaha melihat bahwa masalah utamanya adalah pemuridan. Nah, saya kasih contohnya begini ya. Menarik sekali dia mencoba di awal bukunya, memang dalam bahasa Inggrisnya ya. Di awal bukunya dia kasih beberapa foto karikatur begini. Dan orang-orang ini dia kasih karikaturnya dan dia bilang ini orang-orang yang memuridkan dia. Memuridkan si Grant Skeldon. Sebenarnya ada beberapa orang lagi ya. Nah, cuma kan kita kaget juga. Masa dia dimuridkan sama Martin Luther? Kapan ketemunya sama Martin Luther, Charles Spurgeon gitu ya. Tapi poinnya adalah memang melalui tulisan-tulisan orang seperti ini, Martin Luther dia baca Spurgeon. Dia tuh jadi melihat dia dimuridkan. Dia belajar banyak dasar-dasar kehidupan dan seterusnya. Tetapi memang yang paling menjadi tokoh penting buat hidup dia adalah yang namanya Kevin Batista yang sebelah kiri atas. Jadi dia melihat bagaimana Kevin ini ketika dia bertobat, Grant Skeldon bertobat di umur 16-17 ya, dalam masa-masa krisis hidup dia sebagai seorang pemuda yang berusaha untuk mencari tahu apa sih sebenarnya kekristenan, karena dia merasa dibesarkan dalam kehidupan keluarga yang sudah Kristen juga sebenarnya. Dia ke gereja tapi dia baru ketemu Tuhan secara pribadi. Nah, dia bilang bahwa Kevin Batista ini yang membuka hidupnya, memasukkan Grant Skeldon untuk dia muridkan. Kira-kira begitu. Jadi, apa yang dia sampaikan sebenarnya harusnya di dalam gereja, nah ini tesisnya dia ya, bahwa di dalam gereja seharusnya generasi yang tua merangkul yang muda, dan generasi yang muda terbuka untuk dididik oleh yang tua. Dan kalau melihat foto-foto orang yang sudah meninggal pun, Martin Luther, Charles Spurgeon, yang tetap bisa memuridkan lewat tulisan mereka, saya akhirnya melihat begini ya. Mungkin perlu kita pahami bagaimana pemuridan itu tuh bukan cuma kaitan dengan satu orang, tetapi pemuridan sebagai sebuah proyek komunitas. Bahwa semua orang di dalam gereja yang terlibat itu adalah orang-orang yang punya hati yang memuridkan generasi selanjutnya. Saya ingat ada kalimat dalam bahasa Inggris mengatakan, it takes a village to grow up a boy atau girl gitu ya. Butuh satu desa untuk menumbuhkan seorang remaja ya, baik remaja pria maupun remaja putri. Poinnya adalah apakah gereja telah menjadi gereja yang memuridkan ya, yang mungkin seirama dengan apa yang saya hayati dari poin penggembalaan sore ini. Waktu kita bicara shepherding young generation, sebenarnya kuncinya di situ. Jadi gembala, jadi murid, jadi pemimpin buat para murid. Harusnya orang muda itu bukannya dilihat sebagai sumber masalahnya gereja, tapi bagaimana kita menolong mereka menyelesaikan masalah dengan merangkul dan membimbing mereka. Tentu untuk orang yang mudanya pun harus terbuka untuk dibimbing. Dan ini saya pikir
perlu kesadaran dari dua-duanya untuk memulai dan melihat bagaimana Tuhan bisa berkarya di dalam pelayanan saat ini di dalam gereja Tuhan. Nah, Grant Skeldon memberikan skema ini, ya. Nah, bagi saya menarik juga waktu memperhatikan dia coba menyimpulkannya seperti ini. Dia bilang mentorship itu come and meet with me. Sementara sebagian besar church events, acara-acara gereja itu come and listen to me. Datang dan dengar saya. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, Yesus itu polanya come and follow me. Tentu kita butuh mentorship dalam gereja, kita butuh juga acara-acara gereja, church events. Tapi jangan-jangan gereja kehilangan pemuridan ya. Poin yang penting yang saya garis bawahi, memang beberapa gereja melakukan pemuridan, dalam arti kita punya bahan, kita bikin komsel, kelompok kecil, apapun namanya. Tapi bisa jadi kelihatannya seperti mentorship. Hari ini belajar bahan ini, nanti datang lagi ya minggu depan, nanti minggu depan ketemu lagi. Jadi kayak kita mentoring aja seminggu sekali, come and meet with me gitu ya. Tapi sebenarnya kalau discipleship itu benar-benar hidup bersamanya. Jadi saya tidak menolak kelompok kecil yang dilakukan, karena itu juga hal yang penting. Tapi jangan-jangan kita perlu usaha lebih, supaya jangan sampai kelompok kecil itu hanya mentoring, hanya mentorship. Datang seminggu sekali, bahas bahan, pulang. Minggu depan datang lagi, jawabin bahan-bahan, pulang. Tetapi benar-benar ada hidup yang dibagikan. Dan itu bicara pemuridan. Harusnya gereja melakukan tiga-tiganya, dan fokus pemuridan harusnya tidak hilang di dalam gereja. Kita kan tetap butuh ya khotbah, hari Minggu satu ngomong, yang lain dengerin ya. Tetapi tetap bagi saya melihat harusnya dinamika ini ada di dalam gereja. Nah, lalu buku-bukunya itu menarik, dia banyak kartun ya. Jadi setiap selesai satu bab ada kartun misalnya ya. Kayak dia ngomong begini, kalau kamu tidak memuridkan siapapun, jangan kritik-kritik generasi gitu ya. Poinnya adalah kadang-kadang banyak orang bisa ngomong begitu, ini generasi ini begini, ini begini, begini. Apa yang kita sudah lakukan bagi generasi yang ada ini ya? Dan dia mengingatkan juga, you can't expect what you don't invest. Saudara tidak bisa mengharapkan, kita mau generasi muda yang membangun gereja ke depan akan lebih baik. Tapi pertanyaannya buat yang tua tentunya ya, apa yang kita invest buat mereka? Apakah kita sudah memberikan diri kita begitu ya, untuk membangun mereka? Nah, jadi kalimat yang menarik juga yang dia tuliskan adalah, sekarang ini banyak orang bicara tentang orang muda gitu ya. Everyone is talking about millennials. Setiap orang bicara tentang millennials. Tapi tidak ada yang dengerin mereka. Kita tuh jago membicarakan mereka, tapi mungkin sulit untuk mendengarkan mereka. Jadi, oke, Pak. Nah, jadi sebenarnya saya mau tutupnya di sini gitu ya. Bagaimana di dalam pelayanan gerejawi, saya pikir yang perlu kita ingat, bagaimana kita tidak melupakan generasi ini. Mari kita loving and embracing. Jadi kita mengasihi dan merangkul generasi ini. Asumsinya tadi saya sudah berikan di awal, bagaimana setiap generasi membutuhkan generasi yang lainnya untuk bersama-sama bertumbuh di dalam hidup sebagai murid Kristus. Nah, bagi kita yang generasi lebih tua, mungkin perlu usaha yang lebih untuk merangkul generasi ini dan memuridkan mereka, seperti tema yang malam ini kita sama-sama pikirkan, shepherding shepherding young generation. Oke, kalau dari saya mungkin itu yang bisa saya bagikan, Kak. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih untuk pemaparannya buat kami. Mungkin di antara kita semua yang sudah hadir, ada yang ingin bertanya.
saya persilahkan. Sebelum saya bertanya. Silakan. Iya. Ya, jadi saya mungkin bertanya dulu. Iya, Bang. Sebetulnya tadi itu menohok banget sih. Menohok banget tadi pernyataan tentang ya maksudnya sebagai generasi yang lebih tua lah ya terhadap yang lebih muda gitu. Karena emang betul-betul sih sejauh mana apa yang kita sudah lakukan. Tapi gini, saya melihatnya begini. Saya ada satu orang nih, saya tahu dia akan, ini Tuhan kayaknya seperti memperhadapkan dia gitu sama saya untuk saya mentoring. Dia juga dari sekolah teologi juga, bisa dikatakan teman pelayanan seperti itu, masih muda. Tapi itu susah banget loh. Jadi istilahnya ajak makan udah sekali, 2 kali gitu kan. Ajak ngobrol sudah. Tapi kalau di dekat kantor, itu selalu lewat kantor aja gitu. Nah, ini cara ketiga tuh sayang, ada satu tempat AC-nya rusak, saya mau pisah dengan teman saya, ada satu. Supaya itu mampir gitu. Jadi memang agak susah gitu. Dan ketika dia pelayanan rupanya dengan anak muda yang dia punya komunitas sama dengan yang di gereja ternyata berbeda. Jadi apa nggak tahu ya, apa karena cari nafkah doang di gereja, habis itu dia punya komunitas sendiri lalu dia discipleship di situ, saya nggak ngerti gitu. Cuman itu gitu. Jadi antara anak muda pun, jadi saya ke dia nggak bisa. Saya coba loving, saya coba embrace, tapi kayaknya nggak kena gitu. Nggak kena gitu. Nah lalu saya ngelihat cara pelayanannya begitu juga gitu. Jadi kalau mau dibilang kita nggak ngitung-ngitungan uang berapa yang gereja sudah berikan sama dia, tapi dualismenya itu sangat kelihatan sekali dan dia tidak ada perhatian sama sekali dengan yang sebetulnya pokoknya dia. Maaf kata yang kasih makan dia gitu intinya, tanda kutip ya. Jadi itu saya juga bingung, makanya saya bilang saya bingung juga ya, bukan berarti saya begitu. Saya nggak mencoba untuk menggenerasikan dengan generasi A, generasi B, generasi C, tapi agak mengalami kesulitan gitu. Mungkin karena STT-nya itu di daerah kota. Latar belakangnya. Terbiasa. Kalau di STT Berita Hidup di Solo, saya yakin anak-anak mahasiswanya itu nggak begitu. Gitu. Jadi ini juga sih, kalau saya melihat ada faktor kultural ya. Jadi semakin dia terekspos dengan yang namanya budaya, kayaknya untuk saya sebagai generasi yang tua lebih sulit gitu. Itu sih Brother Alex yang saya lihat. Tapi tadi memang tetap menggelitik saya. Bahwa bagaimana saya tetap bisa. Saya udah ada plan lagi nih untuk bagaimana mendekati dia. Tapi itu saya nggak nyerah. Karena saya pikir orang yang di hadapan saya pasti adalah orang yang memang Tuhan mau bentuk, apalagi ketemu tiap hari. Gitu. Betul. Ya. Yang nggak percaya jadi injilin harus di depan. Apalagi yang depannya. Apalagi tiap hari ketemu gitu. Cuman sekarang masalahnya adalah itu gitu. Jadi saya agak bingung juga kapan tanda saya berhenti dan kapan saya tetap akan maju gitu. Nah, karena kalau saya maju terus kok rasanya dada tuh dilus-lus terus gitu. Karena bukan saja saya ngelihat hubungannya dengan saya, tapi saya hubungannya dengan kok pelayanannya begitu gitu. Betul. Nah ini sih yang saya lihat. Jadi mungkin juga bisa dikata gini, apa sih yang bisa dibentuk dengan kondisi keadaan begini begitu? Ada gap. Lalu apa yang kita bisa lakukan gitu loh? Karena satu kulturnya dia sudah perkotaan. Dan dia hanya di dalam komunitasnya sendiri. Padahal kan semakin kasih terhadap saudara, kalau nggak salah di Petrus ya, kasih terhadap semua orang kan, terhadap sesama semua orang gitu. Jadi itu yang saya juga heran gitu. Nah ini gimana cara memecahkannya? Bisa ada tips kan? Thank you Bang.
Kalau saya lihatnya memang unik ya, karena tadi yang saya bilang juga, kita butuh dua-duanya saling tanda kutip menyerahkan diri. Jadi yang muda harus juga memberi diri, dan yang tua juga memberi diri, yang generasi yang lebih senior. Jadi memang kadang-kadang timpangnya seperti yang abang bilang tadi gitu ya. Ada situasi di mana kita sudah memberi, tapi ternyata respon dia kayak orang nggak butuh dibimbing, nggak ngelihat kehadiran kita. Padahal kan dalam konteks barang-barang pelayanan, apalagi mungkin supervisi. Jadi saya memang melihat itu yang pertama. Harus ada submission ya, betul-betul memang tanda kutip ya, saya memberi diri dibimbing. Itu bisa ditolong banyak banyak cara sih, Bang. Kalau saya lihat mungkin aja misalnya secara organisasi, karena dia di bawah supervisi kita, maka ya kita di state jelas kamu under my mentorship atau apa gitu. Tapi ya itu balik lagi ya, kadang-kadang kan nggak mudah karena begitu sesuatu jadi formal langsung kehilangan relasinya begitu. Tapi itu bisa jadi, dan kalau memang itu yang dilakukan, maka mungkin ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebagai bentuk mentoring yang formal. Jadi yang kedua, saya lihatnya ini juga sih dalam batas tertentu memang klik-klikan ya. Kita kadang-kadang ya nggak bisa deket sama semua orang juga, tapi sama ini kok bisa dapet gitu. Saya ngalamin, saya kalau di perkantas kan banyak staff yang lebih muda. Jadi saya tuh ngeliat gitu, kenapa sama yang ini kok bisa deket gitu ya. Yang satu ini kok kita udah deket-deketin diri, dia juga biasa aja sama kita gitu. Ya, cuma kadang saya lihatnya begini, ya kita berjuang lah dengan siapa yang Tuhan hadirkan. Aku setuju sama yang abang bilang tadi ya. Nggak kebetulan lah dia ada bareng kita gitu. Dia patah hati, saya ada di situ. Jadi saya udah konseling, jadi sebetulnya udah nggak, ya itu gitu. Udah tahu tuh sebetulnya tandanya gitu. Tapi ini saya pernah pengalaman begitu juga. Ini mungkin yang kedua kalinya saya punya pengalaman kayak gitu. Oke. Tapi yang satu lagi ada lagi di lain lagi, bukan di gereja. Dia kayak begini. Iya. Mungkin perlu ini juga bang, atau mungkin baca buku bareng gitu. Suruh baca bukunya Grant Skeldon, terus nanti tanya, lu butuh mentor gak? Oh iya, oke. Boleh. Kayak diupayakan lah. Iya. Memang secara struktur itu memang dia yang kurang. Iya. Jadi saya nggak diminta untuk betul-betul pegang dia sebagai mentor. Gitu. Jadi dia ketika ketemu ada perlu baru mau sama saya. Betul. Kalau enggak dia akan lewat. Dan itu ya yang abang bilang tadi, pelayanan dia di tempat yang memang dia itu mungkin dia all out banget di pelayanan itu ya, tapi di gereja tanda kutip kayak cuma nyari nafkah ya. Betul. Tanpa sadar ya bisa begitu ya. Ya saya juga heran kok bisa begitu. Iya. Iya. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Mas Kris nih, gimana, ada tanya? Dengan pelayanan muda menanti, Mas Isai, Ibu Frida, atau Sei? Ya memang ini waktunya sih, brother. Iya, sorry bang. Waktunya mereka pada baru datang. Digeser. Tapi ya nggak apa-apa. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Ada kegiatan lagi. Tapi ini sampai jam tadi? Saya bisa sampai jam 7 harus off kali bang. Off ya, oke. Jadi kalau memang masih ada, silakan. Tanya nih Bang Alex. Ya, silakan. Kalau dilihat dari umur yang sekarang itu boleh dibilang, ini menurut saya nih, boleh dibilang umur yang menjanjikan ya. Artinya tuh dia masih dalam bimbingan yang kira-kira 5 tahun lagi lah dia baru bisa bekerja dan seterusnya. Dan untuk Bang Alex ya, untuk membina generasi muda
itu lebih baik kita memegang generasi yang mana? Apakah generasi yang sekarang ini kira-kira masih kuliah gitu, atau generasi yang baru lulus kuliah dan mereka tuh lagi galau-galaunya nyari kerja gitu kan. Ini yang saya maksud nih, yang belum jadi ya, yang nantinya kalau bayangan saya ya, kalau kita bimbing dari sekarang, kira-kira 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun, benih firman itu ya, benih pemuritan yang sudah dilakukan dari sekarang kepada generasi ini mulai berbuah gitu. Dan saya bayangkan mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada adik-adik generasi berikutnya gitu ya. Tapi kalau kita dikasih kesempatan dalam waktu yang sempit ya, dengan juga pandemi kayak gini nggak bisa menjangkau seperti sebelumnya, itu generasi mana yang lebih cocok? Apakah yang lagi kuliah atau yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan? Gimana menurut Bang Alex? Kalau ditanya mungkin sih ini ya Kak, kalau saya pribadi pertama memang mesti lihat juga konteks kebutuhan di mana kita hadir. Apakah di gereja kita generasi mana yang lagi nggak ada, atau yang hilang, atau yang kosong begitu. Tapi kalau misalnya semua aman-aman saja lalu harus memilih, saya kok merasanya lebih memilih yang kuliah. Pertimbangan saya sederhananya begini. Karena mungkin ini masa-masa di mana dia struggling juga. Kalau sudah kerja itu dia akan masuk babak baru, ya pasti butuh juga dibimbing. Cuma yang kuliah ini mungkin yang lebih butuh karena lebih situasinya. Kalau yang masih kuliah itu banyak tantangannya kadang-kadang. Kalau yang kerja, tantangannya itu kan sudah lebih konstan. Misalnya ya dia kerjanya hadapannya bos begitu ya. Jadi lebih konstan lah tantangannya. Nah, sementara yang mahasiswa tuh gejolaknya kelihatannya yang sekarang tuh lebih banyak. Jadi jujur aja kadang menghadapi mahasiswa dengan banyak pertanyaan itu, pengalaman saya ya bagaimana menjawabnya, mendampingi mereka. Karena kalau udah kerja, dia rutinitasnya tuh udah mulai kemakan sama kerjaan tuh. Kalau masih mahasiswa kan kuliah, habis kuliah tuh udah nanti tahu-tahu ada masalah asmara, pornografi lah, masalah ngerokok apa tidak, atau masalah-masalah yang kadang-kadang mungkin kalau orang sudah kerja lebih terijus gitu masalah itu. Tetap sih pasti ada masalah juga. Kalau saya gitu, Kak. Sorry Kak, lagi mute. Saya kira udah dibuka. Ya. Jadi thank you ya Bang untuk sarannya. Jadi gini, saya kan sedang mencoba nih untuk mendekati generasi yang kuliah gitu ya. Mau menjadi tutor mereka lah. Cuman ini saya punya kendala di sini. Kendalanya gini, enggak semua mereka itu mau memberikan nomor kontaknya. Nah, mereka tuh kan sekarang kebanyakan ya, yang generasi dia itu memperhatikan, mereka nggak pakai WhatsApp, mereka pakainya Line. Line, betul. Nah, saya kalau disuruh pakai Line, ampun, menyerah deh saya. Jadi akhirnya yang pakai WhatsApp aja tuh yang bisa kontak sama saya sampai sekarang. Sedangkan mereka yang pakai Line itu udah hilang, saya udah nggak bisa kontak mereka lagi gitu. Yeah. Karena HP saya juga udah nggak bisa gitu ya. Udah, jadi saya udah serahkan aja lah dalam doa gitu ya anak-anak ini. Nah gitu tuh Bang kendalanya. Jadi memang masalah ini aplikasi ya yang mereka pakai itu harus sama, atau kita yang harus menyesuaikan sama mereka mungkin ya. Kita harus pakai Line ya, mau nggak mau kita harus agak ngerti dikit lah soal Line ya. Paling nggak itu pengalaman saya. Memang saya pribadi juga sama Kak. Saya agak masalah dengan Line, jadi saya udah uninstall. Poinnya saya begini, tempat yang lain yang mereka ada itu sekarang Instagram Kak.
Jadi kalau generasi sekarang rata-rata adanya di Instagram. Line memang buat komunikasi sehari-hari, tapi saya juga coba lihat mungkin Instagram jadi tempat di mana kita memberi pengaruh, memberi apa ya, DM direct message gitu. Karena saya juga sadar kan HP nggak bisa semua juga diinstal. Ada ini, padahal banyakkan kerjaan kalau kita kali ya. Benar. Jadi saya memilih nggak pakai Line sih. Jadi tapi banyak yang akhirnya ngelihat dan DM direct message melalui Instagram. Iya, iya. Saya pikir kita Memang perlu cari platform. Betul, ini PR generasi saya nih ya. Untuk Ikutin. pakai dan belajar Line dan IG. Waduh. Oke, makasih Bang Alex. Iya, sama-sama Kak. Mungkin ada lagi pertanyaan lain seputar mengembalakan anak muda. Baik Pak John, Ya, saya mau silakan. Ya. baik, terima kasih Bang John yang sudah kasih kesempatan, dan terima kasih Pak Alex. Sama-sama Pak Chris. Tadi saya mungkin saya terlambat ya, maaf ya, Iya. tadi ada kendala. Ya, jadi saya mau bertanya seperti ini Pak John. Ketika saya mendekati seorang pemuda seperti itu ya, ini kuliah seperti itu ya. Jadi ketika saya ajak untuk beribadah seperti itu, entah itu pemuda atau ibadah apa, ibadah raya seperti itu, tapi dia itu bilangnya iya gitu ya, dan sungguh meyakinkan seperti itu ya, nanti saya akan datang seperti itu. Tapi pada kenyataannya itu dia nggak datang, dan sering kali seperti itu. Itu bagaimana triksnya atau caranya supaya perkataannya dia itu, ya saya lama-lama saya berpikir ini anak kok nggak bisa dipegang perkataannya seperti itu loh. Jadi sering dibohongi gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya memang nggak ada yang mudah dan cepat ya melayani orang muda ini. Mungkin kalau saya ngelihatnya kalau bisa dikembangkan relasi yang lebih natural dan lebih umum, jadi bukan hanya sebatas ajak ibadah kali Pak. Mungkin itu akan menolong juga dia melihat kita benar-benar care sama dia. Ya tentu ini juga saya nggak tahu anaknya kayak apa, Bapak yang paling tahu. Cuma mungkin kembangkan komunikasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas ngajak dia ibadah, tetapi juga ajak dia untuk misalnya melihat apa hal-hal kehidupan yang dia lagi hadapi begitu. Jadi karena apa ya, generasi ini juga kan mereka mungkin mau tampil baik, mau menyenangkan kita, tapi ketika dia misalnya nggak sanggup atau dia tidak setia, kadang-kadang bingung gitu ya. Kalau anak zaman dulu tuh bisa langsung lari, itu nggak mau ketemu lagi kalau udah bohong ya. Sekarang bisa ketemu dengan santai aja gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Oh ya sorry kemarin lupa, ya ampun, santai banget begitu ya. Nah tapi saya coba, mungkin kalau dalam pengalaman saya begini, kita mesti menangkan kepercayaan dia dulu. Jadi dalam anugerah Tuhan tetap doain, terus menangkan kepercayaan dia, dan memang itu sangat tergantung komunikasi kita. Jadi tidak sebatas hanya ajak ibadah, tidak sebatas hal-hal rohani lah. Tapi misalnya kita juga care dengan mungkin pergumulan keluarganya, kuliahnya sedang belajar apa. Nanti dari situ saya pikir komunikasi yang baik membangun kepercayaan, dan kita bisa masuk lebih dalam untuk kerohaniannya dia. Jadi saya belakangan begitu ya, ada satu mahasiswa misalnya yang dekat sama saya, dia lagi skripsi. Ya saya tanya, skripsimu bahas tentang apa? Oke, tentang ini Kak, ini. Oke, kamu teliti aspek apanya? Jadi saya kadang nelfon dia cuman mau ngomongin skripsinya, benar-benar ngomongin skripsinya gitu ya, nggak ajak ke apa-apa, tapi poinnya adalah menolong dia untuk melihat saya peduli dengan apa yang dia hadapi gitu. Dia baru selesai sidang, dan sebelum sidang waktu itu saya bilang, saya telepon ya, kita doa dulu ya untuk kamu ngadepin sidang. Jadi
Saya telepon, kita berdoa sebentar, 5 menit gitu. Dan ya paling tidak dia melihat bahwa ya ada sesuatu yang selain hubungan rohani tetapi juga seluruh kehidupan gitu. Mungkin kalau pengalaman saya begitu, Pak. Jangan menyerah ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Alex. Saya sih sama Pak Alex ini bingung, kadang panggil Pak Alex dia panggil Bang. Jadi saya panggil Bro aja. Iya, Pak. Kita kenalnya dulu udah lama, Bang ya. Jadi sudah susah diubah gitu. Dari dulu manggilnya Abang. Iya. Memang ini jadi sebuah tantangan ya bagi kita semua tentang hubungan, bagaimana kita membangun hubungan terhadap yang muda-muda gitu. Saya juga sebetulnya ada sih dengan grup-grup yang muda STT gitu ya, saya coba buat gitu, anak panah namanya. Iya. Gitu. Ini ada di sini anak panah di sini. Wah. Mana tadi ini ada menanti sama ada satu lagi tadi sisi gitu. Cuman memang itu dia ada gap ya. Padahal sebetulnya saya udah siap gitu. Ya nggak apa-apa sih, mungkin karena nggak pernah selalu ketemu gitu. Yang tadi pertanyaan saya kan sebetulnya yang sering ketemu nih, yang setiap ketemu gitu loh. Tapi kira-kira hal-hal apa lagi yang bisa diupayakan ya, Pak Alex ya, untuk kalau Pak Alex menjembatani ini gitu. Kira-kira biasanya tips-tips apa yang bisa dilakukan untuk menjembatani ini? Okay. Saya lanjut sharing ya, Bang. Sebenarnya slide saya belum selesai. Oke. Iya, tadi saya pikir supaya kita diskusi dulu. Cuma belakangan kan sebenarnya kita ini ya kayak selalu berpikir untuk orang muda nih idenya apa gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, saya belajarnya melihat waktu itu dari apa yang Yesus lakukan. Sebenarnya menarik waktu menggali Lukas 24, Yesus bersama 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kami pernah menggumulkan dari hal ini, lalu kemudian belajar dari teladan Yesus. Kita menariklah beberapa prinsip, dan kami sempat membuatnya dalam sebuah camp untuk pembimbing remaja waktu itu. Nah, ada beberapa nilai yang kita dapat di sini. Yang pertama itu jalan bersama, journey together. Memang kayaknya ini yang juga sekarang, kalau mau dipikir-pikir nilainya ini nilai yang sekarang juga butuhnya journey together. Tapi sebenarnya ini kan nilainya Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Ada dalam beberapa buku tentang pelayanan pemuda remaja, ada yang bilangnya begini. Zaman dulu itu kayaknya pemuda remajanya lebih mandiri. Jadi misalnya anggaplah kita kasih map gitu, kita kasih map. Nih, ini peta ya. Kamu jalan ya ke sana ya. Pokoknya nanti tujuannya lihat di peta, tujuannya sampai sana ya. Oke. Nah, nanti kemudian pembimbingnya bisa jadi kita nunggu dia di sana. Tetapi untuk generasi ini polanya adalah ini petanya. Kita mau ke sana nih. Nah, saya akan nemenin kamu. Nah, ini nih. Yang jujur aja waktu saya teliti lebih dalam, ini sebenarnya discipleship. Benar-benar berjalan bersama dia. Kalau mentoring, kita ketemu sewaktu-waktu sebenarnya. Tentu mentoring ada tempatnya. Mentoring discipleship agak kecampur. Tapi discipleship itu memasukkan orang itu dalam hidup kita dan memasukkan kita ke hidup orang itu. Nah, Tuhan Yesus itu sampai tinggal bareng gitu. Tentu ya kita susah juga sama pemudanya tinggal bareng gimana ya. Tapi ide-ide bahwa kita kita sedang berjalan bersama gitu ya, itu bagi saya penting buat generasi ini. Beberapa majelis di gereja pendeta yang generasinya mungkin sudah lebih tua gitu ya, seringkali merasa anak-anak ini cukup dihotbain. Kalau saya udah hotbain kamu udah tahu dong harusnya kayak gimana gitu ya. Sementara mereka butuh orang yang berjalan bersama mereka.
Jadi dari prinsip ini kita perlu untuk pikirkan memang bagaimana melayani remaja pemuda itu ya berjalan bersama dengan mereka. Ciptakan ruang-ruang di mana kita menemani mereka. Misalnya ya kayak sekarang kan sudah ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya ada WA group gitu ya, kita bisa chatting, bisa apa. Sebenarnya itu sarana-sarana untuk berjalan bersama, tetap ada komunikasi, saling mendoakan, dan seperti itu. Lalu yang berikutnya, otentik. Apa adanya. Ya, Tuhan Yesus juga kelihatan banget seperti itu dengan murid-muridnya ini. Mungkin be otentik ini berkaitan dengan buat kita yang makin tua dalam pelayanan, umur makin nambah, tapi masih ada di pelayanan pemuda, masih mesti pegang remaja, begitu. Hati-hati jangan jadi orang lain. Kadang-kadang kan kita mau relevan lalu jadi aneh gitu ya. Tiba-tiba jadi sok dandan anak remaja, mereka pun lihat kita mungkin jijik gitu ya. Poinnya, be ourselves. Jadi saya ketemu juga beberapa teman dalam pelayanan, ada satu teman sudah umur 60 masih layanin remaja. Saya bilang sama dia, "Kak, gimana kakak melihat dalam melayani remaja?" Nah, dia bilang begini, saya dulu awalnya jadi kakak buat remaja. Lama-lama saya makin tua, saya jadi ibu buat remaja. Nah, sekarang mungkin saya jadi oma buat remaja. Jadi waktu saya dengar kalimat dia, sebenarnya bagi saya menarik juga gitu. Dia tahu perannya di dalam usianya yang makin bertumbuh. Karena itu dia bilang kita butuh punya tim. Jadi kalaupun dia jadi oma dalam pelayanan remaja, tetap dia punya tim yang adalah kakak buat para remaja. Karena dia sadar dia makin tua juga tidak bisa mengambil bagian seperti remaja atau pemuda melayani remaja begitu. Lalu ini mungkin yang satu lagi ya. Kita mesti melihat remaja itu dulu konsep modern membuat orang itu semua sama. Jadi seolah-olah kalau dikasih hal yang sama harusnya sama dong hasilnya. Nah, tetapi dalam pelayanan sekarang kelihatan makin tailor made masing-masing gitu ya. Kalau kita beli barang aja bisa customize gitu ya. Kalau dulu kalau retret kadang-kadang dapat baju camp, baju retret itu all size. All size itu kalau buat yang gendut kekecilan, buat yang kecil kelonggaran begitu. Tapi pelayanan yang tepat sekarang yaitu tailor made, benar-benar diukur gitu. Nah, sehingga mungkin prinsipnya yang saya ambil dalam beberapa kali kesempatan bicara dengan para leader remaja pemuda, saya bilang sama mereka, ingat, teman-teman memang memimpin sekelompok anak muda. Kadang-kadang kita merasa kita memimpin kelompok kecil, komsel. Kita pimpinnya kelompok, tapi perhatian kita tetap pribadi. Nah, itu yang kadang-kadang mesti berjuang nih. Perhatiannya pribadi, dan memang istilahnya tidak semua anak mungkin meresponi hal yang sama. Walaupun, jadi saya juga bilang begini, kadang-kadang kita sebagai pembina, pembimbing merasa sudah menyapa mereka ketika kita kirim di WA group. Halo, selamat pagi adik-adik, tuh terus bertumbuh ya, kita kirimnya di WA group. Semua baca. Tapi kan tidak ada personal touch. Jadi ya silahkan di WA grupnya lanjut, tapi pribadi-pribadi. Coba secara pribadi tetap ada komunikasi. Yang bagi saya, ya memang ini jadi pergumulan ya. Makanya saya harus katakan buat Bapak Ibu, teman-teman yang ada di gereja mungkin, gereja suka merasa tanggung jawab pelayanan pemuda remaja ada pada hamba Tuhan yang ditempatkan di pemuda dan remaja. Kalau anaknya 200, dampingin 200 anak berjalan bersama dia, satu pembimbing hamba Tuhan ngurus remaja nggak akan cukup. Makanya sekarang harusnya benar-benar ada orang-orang yang turun mendampingi pelayanan remaja bersama dengan hamba Tuhan yang di situ untuk mengurusi keseharian di mana remaja-remaja pemuda ini butuh pelayanan yang lebih touch kepada mereka begitu. Dan prinsip ini bagi saya penting ya, sebagai slide terakhir.
Saudara tidak bisa secara efektif membimbing orang lain kalau tidak terlebih dahulu menyatakan kita mengasihi mereka. Nah, ini kadang-kadang yang saya bilang tadi, memenangkan hati mereka bahwa memang kita care sama mereka. Kita tuh komunikasi sama mereka bukan cuma supaya suruh mereka ke gereja. Kita peduli sama pergumulan hidupnya, dia lagi suka sama cowok atau cewek yang mana, dia lagi bergumul dengan misalnya masalah kehidupan apa, dia punya masalah dengan orang tuanya seperti apa. Nah, itu masuk dalam hidup mereka, mereka peduli, kita peduli sama mereka, mereka bisa lihat sih. Ini otentik atau cuma pura-pura aja, ini cuma tugas kerja misalnya. Mungkin itu ya, sorry saya jadi panjangan deh. Tapi kira-kira, karena kalau praktisnya kayak apa ya, mesti didampingin sekarang satu-satu. Saya menghayatinya begitu. Oke, ada pertanyaan tadi, sister mau tanya, silakan. Silakan. Jadi angkat tangan ini. Sister, Sisi, mau tanya? Silakan. Tidak ada? Atau mungkin Ibu Frida? Atau menanti dekatnya sister. Ini menarik ya tadi yang Bang Alex ngomong. Iya. Sambil nunggu mungkin teman-teman yang lain sedang ini ya. Kalau kita tidak mendampingi generasi ini kan, ini akan mengakibatkan, karena ini saya perhatikan ya, makin banyaknya remaja Kristen atau pemuda Kristen yang pindah keyakinan. Betul. Kalau dulu remaja Kristen, pemuda Kristen gitu pindah keyakinan karena ekonomi. Iya. Tapi kalau sekarang, Bang, teman-teman juga ini mungkin perhatiannya sama saya, atau mungkin belum nyadar, tapi nggak apa-apa sih, kita kan sama-sama diskusi sekarang. Iya. Yang saya perhatikan, dari ekonomi menengah ke atas. Jadi pemuda, remaja yang pintar, secara fisik keren, gitu ya, yang pemuda ganteng, yang cewek cantik, mereka itu nggak punya kekurangan apa-apa gitu. Dari keluarga baik-baik, bahkan ada orang tuanya sintua, orang tuanya bahkan majelis gitu, tapi pindah keyakinan. Jadi apa sih sebenarnya yang dicari oleh mereka dengan mereka pindah keyakinan? Tampaknya mereka itu berhasil dipengaruhi ya keyakinan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk pindah keyakinan tanpa alasan apapun. Hanya mereka berpikir, oh iya benar, yang benar ini. Karena pengamatan Bang Alex melihat kayak gitu Bang. Iya, memang kalau faktornya mungkin Kak, mungkin banyak ya. Tapi yang saya coba soroti, makanya kenapa saya coba lihat tadi memang pendampingan itu penting. Karena kita masuk ke dalam generasi yang sangat kesepian. Dan feeling itu nggak tahu ya, ini generasi yang semua mereka punya, bisa terhubung sama teman di Instagram, temannya 1000, 2000, tapi kesepian. Nah, di saat-saat kesepian itu seringkali karena pengalaman emosional seperti itu ya, yang hadir ya bisa jadi teman yang beda keyakinan. Jadi kayak masuk tuh, set gitu ya, dia butuh. Nah situasinya adalah saya nggak mau nyalahin gereja juga, tapi memang jujur aja kayak menyadari bahwa pendampingan ya keluarga tentu yang paling pertama ya. Keluarga harusnya jadi tempat di mana kita makin serius memuridkan anak-anak kita sendiri. Tapi yang kedua juga, gereja juga mestinya bisa lebih care untuk mendampingi remaja. Mendampingi ini maksud saya begini ya, kadang-kadang tanpa sadar ketika
lagi pandemi begini, kita merasa sudah cukup mendampingi remaja dengan membuat kebaktian. Kita udah upload di YouTube, nanti nonton ya remaja semua pemuda, selesai. Apakah cuma itu? Mereka butuh ruang-ruang untuk... Jadi saya sebenarnya lagi perhatiin begini. Kenapa ya mereka suka dengan Instagram? Kenapa mereka suka dengan Line? Sebenarnya di Line itu mereka bisa mengekspresikan banyak emosi mereka dengan stiker. Kan ini generasi yang sangat simbolik. Di dalam... Dan mereka tuh mau mengekspresikan. Cuma bahasa mereka beda sama kita. Beberapa kali saya mimpin acara remaja, saya tanya gini ya, kayak kita. Oke, ada yang mau tanya? Semua diem. Tapi waktu saya minta, coba tulis. Wih, semua nulis. Poinnya adalah mereka mungkin ngomong langsung nggak suka. Mereka senengnya kayak di Instagram itu ya, ada kolom di bawahnya mereka komen, mereka nge-tag, mereka apa. Jadi saya melihat mereka butuh ruang, cuma mungkin bahasanya beda sama kita. Kita kalau kita udah nanya, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, udah berarti nggak ada. Tapi sebenarnya di balik itu, mereka ingin menyampaikan apa yang ada dalam perasaan mereka gitu. Nah, jadi saya melihat seringkali waktu ruang-ruang seperti itu kayaknya nggak ada yang ngisi. Makanya ada yang bilang begini, kalau kita tidak memuridkan generasi muda kita, maka dunia sedang memuridkan mereka. Jadi bayangkan dengan apa ya. Kadang-kadang sekarang jadi apa istilah anak sekarang, receh juga gitu ya sebagai pembimbing remaja. Bagaimana dia menghayati dia dikasihi. Dia menghayati dia dikasihi kalau dia posting kita nge-like. Itu bagian yang dia rasa dikasihi. Nah sementara mungkin kalau kita tidak merasa itu nggak penting, yang penting firman. Oke, pasti firman sangat penting. Tapi bagaimana menjangkau hati remaja melalui... Misalnya ada beberapa orang itu, Kak, jangan lupa follow back. Ternyata, apa ya, kita nge-follow dia, bagi dia itu bentuk kita care sama dia. Kemarin ada yang kontak saya gitu. Kak Alex nih, saya udah 1,5 tahun loh follow kakak, nggak pernah di-follow back. Hah? Dia ngitung tuh, 1,5 tahun nggak pernah di-follow back. Lalu kemudian dia menyimpulkan, kok kayaknya kakak nggak peduli sama saya gitu. Karena caranya dia menghayati saya peduli adalah saya follow back dia. Jadi apa ya, hal-hal seperti itu bagi saya mungkin, nah bayangkan yang mayoritas kan banyak di sekitar kita. Mereka posting, yang nge-follow anak itu, yang nge-like anak itu. Tahu-tahu lagi kesepian masuk deh gitu ya. Jadi saya ketemu beberapa yang ngalamin kayak gitu juga sih. Bener yang Kak Dian bilang. Banyak yang pindah. Banyak banget. Di satu kampus yang kami layani setiap semester itu kira-kira 3-4 orang pindah. Sampai begitu. Nah itu pindahnya dalam beberapa karena teman hidup. Karena istilahnya, karena masih mahasiswa ya. Pacar yang mengisi kesepian dia gitu. Nah itu dia tuh. Sebetulnya itu juga sudah menjadi bagian dari pikiran saya, pertanyaan yang melucut sebetulnya apa yang membuat mereka sampai pindah iman ya. Iya. Untuk yang generasi sekarang itu, tapi udah dijawab. Iya. Mungkin nasihat praktisnya ini kali Bang. Kalau lihat, saya bukan bilang bahwa gereja harus jadi seperti Instagram dan kawan-kawannya, tapi kenapa generasi ini suka dengan Instagram, suka dengan Line, suka dengan situasi yang hal-hal kayak begitu ya. Sementara tanpa kita sadari gereja persekutuan ya, semuanya satu arah. Kamu datang, duduk, dengar, selesai. Kita tidak memberi ruang-ruang untuk mereka merespon. Nah, makanya sekarang saya lihat beberapa pelayanan remaja dalam online seperti ini pun mulai berpikir lebih maju ya. Karena sekarang istilah yang sering dipakai para influencer itu namanya engagement. Engagement itu lebih penting daripada sekedar follower. Jadi itu YouTube, IG, semua tuh melihatnya yang namanya engagement. Jadi misalnya gini, saya punya follower 1.000. Tapi setiap kali saya posting sesuatu yang nge-like 1, 2. Jadi follower saya banyak tapi engagement saya sedikit. Nah, engagement itu jadi penting. Nah, saya melihat
gereja jangan sampai hanya senang banyak follower. Ketika kebaktian online, wih, yang datang partisipan 200 gitu. Poinnya adalah berapa yang engage. Nah, engage itu kan, makanya kalau kayak Zoom begitu ya, kayak Zoom yang kita pakai ini sebenarnya, jadi saya waktu perhatikan semua aplikasi begini, yang dia tingkatkan itu engagement-nya. Karena dia tahu ini berhadapan sama manusia. Ada breakout room. Di room utama, kita bisa tanya jawab, tapi tergantung siapa yang mau nanya. Tapi nanti kita masuk breakout room, kita bisa ngobrol, sharing. Terus ternyata juga di Zoom ada poolingnya. Di Zoom kita bisa, jadi engagement yang ditingkatkan. Nah, saya pikir gereja harus berpikir lebih maju supaya kita nggak jadi tempat di mana semua satu arah. Apalagi orang muda tuh maunya didengar. Nah, kita nggak kasih ruang didengar, dia dapatnya di tempat lain gitu. Dan itu sedih kalau nggak dapat dari hal-hal yang tidak tepat. Mungkin begitu. Ya, makasih ya Bang Alex, ini Sama-sama. pemaparannya membuat saya pribadi ya, itu berpikir panjang. Ini apa yang selama ini menjadi kegalauan saya untuk menjawab anak-anak ini. Itu Iya. paling tidak Bang Alex sudah menyatakan jawabannya. Ya. Senang juga sih ketemu sesama anak Tuhan ya, yang Iya. Tuhan kasih hati untuk melayani anak muda. Karena anak muda ini penting banget untuk dirangkul ya. seperti Betul, Tuhan. betul, Kak. Ya, makasih Bang Alex. Sama-sama. Pelayanannya. Thank you. Ya, teman-teman tinggal 3 menit kita akan tutup, tapi sebelumnya kita berfoto dulu. Wah. Ini ritual baru, Bang ya? Ritual Bang baru. Isa, ada Bang Isa. Kita foto ya. Buka dulu Satu, videonya. buka dulu. Mister, Bu Frida, Ibu Ani, Ya. Bang Robert. Satu, dua,